Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang teks surat lamaran pekerjaan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Puput Wulandari S dari kelas 12 IPA 5, nomor urut absen 30 dari SMA Negeri 8 Makassar. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau instansi. Pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. 1. Surat lamaran digabung dengan riwayat hidup atau CV. 2. Surat lamaran yang terpisah dengan riwayat hidup atau CV. Jenis surat lamaran pekerjaan yang sering digunakan yaitu jenis surat yang kedua. Unsur kebahasaan. 1. Menggunakan bentuk surat yang standar. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Menggunakan kata-kata yang sopan. 4. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. 5. Tulisan bersih, rapi, mudah dibaca, dan sesuai dengan ejaan yang benar. 6. Melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti hal, tempat, tanggal, alamat, dan lain-lain. Sistematika atau struktur surat. 1. Tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas. Penulisan tempat diawali huruf kapital dan di akhir tempat pakai tanda koma. Tanggal ditulis angka, bulan ditulis nama bulan, dan tahun ditulis angka tanpa diakhiri tanda titik. Contoh: Papua Barat, 28 Agustus 2021. 2. Lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh: lampiran 4 lembar, hal lamaran pekerjaan. 3. Alamat surat. Tidak memakai kata kepada. Usahakan tidak lebih dari 3 baris. Baris pertama kepada siapa alamat ditujukan. Tidak memakai gender. Baris kedua alamat lengkap. Kata jalan tidak disingkat. Baris ketiga kota. Contoh: baris pertama yang terhormat manajer sukses mandiri. Baris kedua Jalan Muhammad Yamin nomor 2 Kalibata. Baris ketiga Jakarta. Keempat, salam pembuka diakhiri tanda baca koma. Contoh: dengan hormat, koma. Kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Penulisan alinea pembuka berdasarkan sumber informasi. Yang pertama, iklan. Yang kedua, informasi seseorang. Yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Yang keempat, permohonan instansi pada sekolah. Dan yang kelima, inisiatif sendiri. 6. Isi surat. Identitas. Berisi identitas pelamar seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir. Contoh penulisan: nama Nedriana Safitri di tempat tanggal lahir Jakarta, 7 Januari 1965. Pendidikan terakhir S1 Sastra Inggris. Alamat Dusun Merpati Putih nomor 3 Purwokerto. Maksud dan tujuan keterangan alasan pelamar menulis surat lamaran pekerjaan. Menyatakan lampiran berisi syarat yang diminta instansi. Lampiran ini juga termasuk ke dalam bagian argumentasi dalam teks eksposisi. Setiap rincian diakhiri tanda titik koma kecuali lampiran terakhir diberi tanda titik. 7. Penutup. Menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contoh: demikian surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. 8. Salam penutup. Salam penutup sebagai bentuk etika sopan santun dan penghormatan. Penulisan diakhiri tanda koma. Contoh: hormat saya, koma. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang berada pada pojok kanan bawah surat diberi nama lengkap. Contoh: TTD atau tanda tangan Nedriana Safitri. Berikut contoh gambar surat lamaran pekerjaan. Sekian materi tentang teks surat lamaran pekerjaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.